Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dengan NIK akhir 113, di mana dalam hal ini saya menyampaikan opini untuk tugas hukum perbankan terkait analisis kasus perbankan antara Bank Mandiri dengan PT Titan terkait kredit macet yang menyebabkan kerugian negara. Awal permasalahan, di mana masalah ini terjadi terkait debitur yang merasa dipersulit oleh Bank Mandiri dalam permohonan restrukturisasi kredit yang diajukannya. Debitur yang dimaksud adalah PT Titan Infra Energy, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang infrastruktur dan logistik energi. Di mana pada 2018, kata Adi Armando selaku pakar komunikasi Universitas Indonesia, Titan berencana melakukan restrukturisasi kredit 15 anak perusahaannya yang tersebar di sejumlah bank, di mana pada saat itu Bank Mandiri menawarkan pembentukan sindikasi kredit dari beberapa bank nasional dan bank asing, yang mana sindikasi akan memberikan pinjaman kepada grup Titan dan uang itu akan bisa mengatasi kredit-kredit yang semula tersebar itu, yang mana dalam hal ini Titan pada saat itu setuju. Nah, kemudian pada 24 Agustus 2018, yang mana Titan telah menandatangani perjanjian dengan kreditur sindikasi yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank CMB Niaga, Kredit Swiss Egg, dan Trifagura, yang mana dalam perjanjian itu disepakati Titan menerima kredit sebesar 450 juta US dollar, yang mana kredit terbesar itu datang dari Bank Mandiri sebesar 270 juta US dollar. Kemudian, Bank Sindikasi menandatangani perjanjian disebut dengan Cash and Account Management Agreement atau CIMA, di mana dalam kesepakatan ini ditetapkan bahwa semua pendapatan Titan dan anak perusahaannya harus masuk ke dalam rekening collection account di Bank Mandiri. Nah, dana tersebut kemudian akan dialokasikan ke dua akun, 80% ke rekening operating account dan 20% ke rekening debit service account atau DSI. Nah, perjanjiannya disepakati dan Titan lancar mencicil utangnya sampai pada Februari 2020. Nah, kemudian terjadi masalah muncul ketika adanya pandemi COVID atau coronavirus, di mana COVID melanda di seluruh dunia sehingga pendapatan dari PT Titan ini merosot drastis. Harga komoditas energi termasuk batubara turun amat tajam karena Cina dan India sebagai pembeli utama ini terjadi lockdown. Jadi Armando, Cina. Kemudian akibatnya Titan tidak mampu mengangsur utang pokoknya meskipun masih mampu membayar bunga pada Februari 2020 menurut Adi Armando. Kemudian Titan gagal bayar cicil untuk pertama kalinya. Nah, di bulan Februari 2020, ini Titan gagal untuk membayar cicilan untuk pertama kalinya. Nah, dalam kondisi itulah, teman-teman, Titan melakukan langkah darurat. Sejumlah pendapatan dari pembeli ini tidak ditempatkan di CIA, melainkan langsung digunakan sebagai dana operasi di OA. Nah, sehingga ini menimbulkan permasalahan hukum sehingga direksi Titan ini diperiksa oleh polisi dengan dugaan melakukan tindakan pidana penipuan atau penggelapan dan tindakan pidana mencuci uang dana fasilitas kredit sindikasi. Dimana kan seharusnya memang harus disetorkan ke CIA dulu. Sehingga pada selanjutnya Mandiri ini kemudian melaporkan kembali ke polisi terkait PT Titan tepat pada 16 Desember 2021. Pada 20 April 2022 semua rekening atas nama Titan dan perusahaan diblokir.
Nah, kemudian Bank Mandiri dan kreditur lainnya sebagaimana ketentuan telah melakukan berbagai upaya untuk merestrukturisasi kredit macet debitur, terutama pada debitur yang tidak kooperatif agar tidak merugikan bank atau kreditur. Nah, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur kepada aparat penegak hukum. Ini ungkapan dari Corporate Communication Bank Mandiri. Yang mana sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kredit ini Titan cukup melaksanakan kewajibannya pada kreditur sindikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati bersama. Nah, masuk kepada analisis hukum, yang mana sama-sama kita ketahui bersama bahwa perbankan ini merupakan salah satu sumber dana, di antaranya di dalam bentuk pengkreditan bagi masyarakat, perorangan, ataupun badan usaha seperti Titan. Ini tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Seperti Titan untuk meningkatkan produksinya sehingga mengambil sumber dana. Salah satunya adalah dari perbankan ini. Produk jasa perbankan sepanjang memerlukan penyediaan uang ataupun tagihan yang didapat ini dipersamakan dengan itu, maka produk tersebut menjadi produk kreditan. Kemudian kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang akan diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang di dalam akta perjanjian kredit. Nah, termasuk halnya pada Bank Mandiri ketika menyetujui pengkreditan yang dilakukan oleh PT Titan. Karena memang pada saat itu PT Titan merupakan PT yang memang pertumbuhan perekonomiannya pesat dan maju, tapi terjadi force major, keadaan tidak tahu, sehingga PT Titan menyatakan hampir bangkrut atau turun pada defisitnya. Nah, sehingga hal ini memang harus diperhatikan oleh siapapun di bank manapun. Sehingga keyakinan bank tentu berdasarkan studi kelayakan usaha masing-masing debitur yang akan dibiayai. Ini menjadi pertimbangan penting dari Bank Mandiri. Nah, di dalam pemberian kredit perbankan, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, ini para pihak, khususnya pada Bank Mandiri dan PT Titan, ini harus tunduk pada perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak yang selanjutnya dituangkan di dalam akta perjanjian kredit. Nah, terjadinya perjanjian tersebut karena adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana hukum yang mengaturnya ada di dalam Perikatan Indonesia, terdapat dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul Perikatan. Nah, berkaitan dengan hal ini bahwa para pihak harus tunduk pada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati yang mengikat kepada kedua belah pihak. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ini, teori perbankan apa yang relevan untuk menyelesaikan ataupun menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan hal ini. Nah, teori yang tepat menurut kami adalah teori kepentingan umum atau public interest. Nah, karena teori public interest ini sangat penting dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena teori ini berkaitan dengan usaha perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang kemudian ditempatkan atau diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana atau lack of foundation dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, prinsip kehati-hatian ini dalam teori kepentingan umum ini harus sangat sekali diperhatikan oleh seluruh perbankan Indonesia agar nantinya tidak mengalami kerugian, karena sejatinya khususnya ada di bank milik BUMN ini
Nantinya ketika rugi akan merugikan daripada keuangan negara itu sendiri. Nah, fungsi dan peran bank memang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara karena keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat ini sangat penting dijaga guna untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi. Nah, salah satu objek yang terpenting dalam hal ini adalah aspek hukum. Mengapa demikian? Karena sangat berperan dalam operasional perbankan. Jadi hukum mengatur sistem dari operasional perbankan karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun tindakan ataupun pelaksanaan dan pengoperasional ini harus secara spesifik dan secara kuat harus diatur oleh hukum. Nah, terdapat adanya perjanjian di antara pelaku dan jasa perbankan, yaitu bagi nasabah, debitur, terdapat bank yang disebut dengan perjanjian kredit. Nah, ini adalah sebagai akta atau penanda bahwa terjadi hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian kredit. Nah, pemberian kredit tersebut ini harus dituangkan, teman-teman, di dalam perjanjian kredit ataupun akad kredit secara tertulis dengan tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut ini dirumusnya tidak boleh kabur ataupun tidak jelas dan harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum dengan menyebutkan jumlah besarnya kredit. Nah, dalam perjanjian kredit ini harus secara spesifik, secara rinci dan jelas, nggak boleh sampai terjadi multitafsir karena perjanjian ini akan menimbulkan masalah hukum ketika nantinya terjadi multitafsir, sehingga harus sesuai dengan runtutan baik jangka waktu, tata cara pembayaran, serta persyaratan lainnya termasuk adalah jumlah besaran kreditnya. Ini harus dijelaskan dan dituangkan di dalam perjanjian kredit. Tujuannya apa? Untuk mencegah adanya kebatalan dari perjanjian atau batalnya perjanjian, sehingga secara yuridis ini telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya analisis dan dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas hukum perbankan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muntawali SEI MM yang telah memberikan pengalaman ilmu untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.